Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah seorang sahabat yang dikenal dengan keilmuan Al-Qur'annya yang luar biasa. Beliau juga dikenal sangat cerdas, sampai menguasai 6 bahasa asing. Siapakah beliau? Simak kisahnya di Syiar Islam. Zaid bin Thabit namanya. Ayahnya bernama Thabit bin Zaid, ibunya bernama Nuwar. Zaid bin Thabit mempunyai saudara yaitu Yazid bin Thabit. Ayahnya Thabit meninggal dalam perang Bu'ath, yaitu 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan ibunya masuk Islam dan menjadi sahabiah. Lalu ibunya menikah dengan Umarah bin Hazm, yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW. Umarah lah yang merawat Zaid dan Yazid setelah ayahnya meninggal. Saudaranya Yazid meninggal dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Zaid bin Thabit lahir 11 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam sebelum datangnya Nabi SAW. Umarah lah yang mendidiknya sehingga beliau masuk Islam. Pada tahun 3 Hijriah, terjadilah perang Uhud. Zaid radhiyallahu anhu pada saat itu kurang lebih umurnya 13 atau 14 tahun. Beliau radhiyallahu anhu mengikuti perang Uhud. Namun pada saat itu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk pulang karena beliau dianggap masih kecil. Zaid bin Thabit pun akhirnya tidak mengikuti perang Uhud, namun beliau berada di lokasi sekitar peperangan. Itu dibuktikan oleh perintah Rasulullah SAW di akhir perang Uhud. Beliau menyuruh Zaid untuk mencari sahabat Sa'ad bin Rabi'. Maka pergilah Zaid saat itu mencari Rabi' dan bertemulah beliau dengan Rabi'. Lalu Zaid berkata, "Sesungguhnya Rasulullah mengirim salam untukmu," dan beliau bertanya bagaimana keadaanmu. Rabi' yang penuh dengan luka dan berada di akhir hayatnya, beliau berkata, "Salamku untuk Rasulullah dan untukmu. Aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud." Dia melanjutkan, "Tidak ada uzur bagi kaum Ansar kalau Rasulullah dalam keadaan terluka selama ada seseorang dari kalian yang bisa mengadipkan matanya. Nabi tidak boleh terluka." Kemudian Rabi' pun meninggal dunia. Keistimewaan Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah penulis wahyu. Jikalau keduanya tidak ada, maka yang menulis wahyu adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Mereka berempat termasuk pencatat utama dari wahyu. Jika mereka berempat tidak ada, maka pencatat wahyu yang lainnya yang mencatatnya. Penulis surat-surat untuk raja-raja dari Nabi SAW. Zaid radhiyallahu anhu adalah seorang penulis surat untuk Nabi. Beliau mahir dalam beberapa bahasa asing, sehingga beliau yang membacakan surat-surat dari raja-raja kepada Rasulullah SAW dan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa asing untuk membalas surat-surat tersebut. Penerjemah beberapa bahasa asing. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, umur Zaid yaitu 11 tahun. Saat itu didatangkanlah Zaid kepada Rasulullah dan dikatakan bahwa Zaid telah menghafal 17 surat sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Rasulullah pun senang dengan pribadi Zaid. Beliau SAW berkata, "Wahai Zaid, belajarlah bahasa Yahudi untukku. Sesungguhnya aku tidak merasa aman dengan mereka dengan tulisan-tulisanku." Maka Zaid belajar bahasa Ibrania. Beliau belajar dan mahir berbahasa Ibrania tidak lebih dari setengah bulan. Selanjutnya Zaid rahimahullah pun diminta Rasulullah untuk belajar bahasa Syriania. Beliau pun mempelajari bahasa tersebut dan mampu serta mahir berbahasa Syriania dalam waktu 17 hari. Bahasa yang Zaid rahimahullah kuasai yaitu bahasa Ibrani, Syriani, Qibti, Persia, Romawi, Habasyi, dan tentunya bahasa Arab. Ahli ilmu far'id. Nabi SAW bersabda, "Yang paling pakar dalam ilmu harta warisan adalah Zaid bin Thabit." Proses pengumpulan Al-Quran. Zaid radhiyallahu anhu diperintahkan khusus oleh Abu Bakar, Umar,
dan Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Ketika masa Khalifah Abu Bakar, terjadilah perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Banyak dari kaum muslimin yang meninggal di kala itu, termasuk para penghafal Al-Quran. Sehingga Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar pun setuju dengan usulan Umar. Lalu beliau memerintahkan orang untuk memanggil Zaid bin Sabit. Abu Bakar berkata kepada Zaid, "Aku sungguh khawatir perang ini semakin berkecamuk. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal akan membuat Al-Quran hilang." Lalu Umar menyuruhku untuk mengumpulkan Al-Quran dan Allah melapangkan dadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar melanjutkan berkata kepada Zaid, "Wahai Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami tidak menuduh engkau bermacam-macam, dan engkau termasuk para penulis wahyu di masa Nabi. Maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Lalu Zaid berkata dalam riwayatnya, "Demi Allah, seandainya mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, menyuruhku untuk memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak lebih berat daripada mengumpulkan Al-Quran." Lalu Zaid rahimahullah pun mengumpulkan Al-Quran dari hafalan orang-orang dan tulisan-tulisan dan sebagainya. Setelah Abu Bakar meninggal, Al-Quran juga disusun ataupun dilengkapi selanjutnya oleh Khalifah Umar. Pada masa Utsman bin Affan, terjadilah perselisihan dalam hal bacaan. Kebanyakan orang terbiasa hanya dengan jenis bacaannya. Lalu pada saat itu Utsman menyuruh Zaid bin Thabit rahimahullah untuk mengumpulkan Al-Quran yang kedua kalinya. Akhirnya terkumpullah 30 juz Al-Quran dengan satu bacaan. Zaid bin Thabit yang mendamaikan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Di antara jasa Zaid bin Thabit adalah setelah Rasulullah meninggal dunia. Saat itu terjadi perselisihan di antara kaum Muhajirin dan Ansar, yaitu siapa yang akan memimpin umat Islam. Maka Zaid pun berdiri dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya Rasulullah dari kaum Muhajirin, jadi imam adalah dari kaum Muhajirin, dan kita sebagai Ansar akan menjadi penolong bagi imam yang baru ini, sebagaimana kita dulu penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Abu Bakar berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang Ansar." Maka naiklah Zaid bin Sabit memegang tangan Abu Bakar. Beliau berkata, "Inilah imam kalian, maka baiatlah." Akhirnya orang-orang pun berbaiat kepada Abu Bakar dan selesailah perselisihan. Zaid bin Thabit rahimahullah sangat disibukkan dengan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Anas berkata dari Zaid bin Sabit, "Kami bersahur bersama Nabi SAW. Setelah sahur, kemudian Nabi pergi sholat. Berapa jarak antara sahur dan azan?" Maka Zaid berkata, "Ukurannya adalah membaca 50 ayat." Zaid bin Thabit juga dikenal dengan ahli ilmu. Ketika ibunya meninggal dunia, Zaidlah yang mensolatinya. Setelah beliau mensolatkan ibunya, datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zaid pun naik tunggangannya. Saat itu Ibnu Abbas mempersiapkan pijakan ketunggangannya. Zaid berkata, "Jangan." Beliau menolaknya. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada ulama kami." Zaid bin Thabit meninggal dunia sekitar tahun 50-an Hijriah. Ketika beliau meninggal dunia, datanglah Ibnu Abbas. Setelah dikuburkan, maka Ibnu Abbas berkata, "Inilah perginya ilmu." Maksudnya adalah ketika beliau meninggal dunia, maka banyaknya ilmu yang pergi meninggalkan dunia. Itulah kisah singkat dari Zaid bin Thabit rahimahullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.